Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Syukur alhamdulillah atas izin Allah kita masih diberi nikmat sehat dan nikmat kesempatan untuk selalu beribadah. Sholawat beriring salam marilah kita hanturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kisah tauladan salah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang terkenal dengan sifat tegasnya, yang terkenal dengan sifat kerasnya, dan mempunyai badan yang besar. Namun setelah ia masuk Islam, ia menjadi seseorang yang membawa catatan yang luar biasa untuk perkembangan Islam. Ya, dialah Khulafaur Rasyidin yang kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Ia bernama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar adalah orang yang sangat tegas, orang yang sangat keras, orang yang suka bergulat. Umar adalah orang yang fanatik dengan agama nenek moyangnya. Bagi Umar, adanya Islam dan Nabi Muhammad SAW, terjadilah perpecahan antara orang-orang Mekah pada saat itu. Dan Umar adalah orang yang membunuh orang-orang Muslim dari kalangan budak. Selain itu, kaum Quraisy bersikeras membunuh Rasulullah. Di antaranya adalah Abu Jahal. Abu Jahal mencoba membunuh Rasulullah dengan batu besar ketika Rasulullah sedang sholat. Bin Mu'id yang mencoba mencekik Rasulullah ketika Rasulullah sedang sholat. Namun usahanya gagal, digagalkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kegagalan itu membuat Umar bin Khattab marah besar. Umar bin Khattab ingin membunuh Rasulullah dengan tangannya sendiri. Keesokan harinya, Umar bin Khattab dengan baju perangnya, dengan pedangnya, ia bertekad bulat ingin membunuh Rasulullah SAW. Bagi Umar, Rasulullah SAW telah memecah belah antara ibu, saudara, adik, dan kakak Umar bin Khattab. Berjalanlah ia menuju rumah Rasulullah SAW. Umar bin Khattab bertemu dengan Naim bin Mas'ud. "Hendak kemana engkau, Umar?" tanya Naim bin Mas'ud. "Saya hendak membunuh Muhammad," sahut Umar bin Khattab dengan suara keras. "Tenang," kata Naim. "Pergilah dulu ke rumah adikmu Fatimah binti Khattab, karena sesungguhnya Fatimah dan suaminya telah masuk Islam." Mendengar pernyataan Naim, Umar bin Khattab tercengang, marah, dan ketik dia Umar bin Khattab yang tadinya hendak ke rumah Rasulullah, ia berbelok menuju rumah Fatimah binti Khattab. Sesampainya di rumah Fatimah, ia mendengar sayup-sayup suara bacaan Al-Quran. Dia mengetuk pintu rumah Fatimah, namun tidak dibukakan. Dia mengetuk paksa, dia mendobrak paksa rumah Fatimah binti Khattab. Tanya Umar bin Khattab. Sa'id bin Zaid pun menyembunyikan lembaran-lembaran Al-Quran di belakang punggungnya. Lalu Sa'id bin Zaid berkata, "Lembaran-lembaran ini tidak pantas dibaca oleh orang sepertimu, wahai Umar." Mendengar seperti itu, Umar bin Khattab marah dan memukul Sa'id bin Zaid hingga pelipis matanya berdarah. Fatimah yang melihatnya yang langsung berdiri, mendekatkan diri kepada
Umar bin Khattab, dan dia berucap, "Wahai kakakku, jika engkau ingin membaca lembaran-lembaran ayat Al-Quran, mandilah terlebih dahulu." Anehnya, Umar bin Khattab mendengar saran dari Fatimah binti Khattab. Ia bergegas pergi, ia mandi, membersihkan diri. Setelah ia membersihkan diri, Umar bin Khattab kembali lagi ke rumah Fatimah binti Khattab. Dia menanyakan, mana lembaran-lembaran tadi? Fatimah binti Khattab pun menyerahkan lembaran-lembaran Al-Quran. Setelah Umar membaca awal surat dari surat Toha, hati dia menjadi tenang dan dia berkata, alangkah indahnya bacaan-bacaan ini. Setelah itu, sahabat tahu apa yang terjadi? Umar bin Khattab meminta seseorang untuk mengantarkannya menuju rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang guru ngaji, Fatimah binti Khattab dan Sa'id bin Zaid pun mengantarkan Umar bin Khattab menuju Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada saat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berada di rumah Arqam. Rasulullah sedang berkumpul bersama para sahabatnya di rumah Arqam. Abdul Muthalib yang mengetahui kedatangan Umar bin Khattab menyuruh Rasulullah sembunyi. Biar saya yang menghadapi Umar bin Khattab, akan kubunuh dengan pedangnya sendiri, kata Hamzah bin Abdul Muthalib. Namun, apa kata Rasulullah? Sembunyikan Hamzah di kamar, biar saya sendiri yang menemui Umar bin Khattab. Setelah Umar bin Khattab dan Rasulullah SAW bertemu, para sahabat pun gemetar hatinya. Mereka takut terjadi apa-apa. Umar bin Khattab berlutut di hadapan Rasulullah SAW, dan Umar bin Khattab tidak berkata apapun kecuali satu, syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Mendengar syahadat dari Umar bin Khattab, para sahabat bertakbir, Allahu Akbar, dan takbirnya pun terdengar indah. Setelah Umar bin Khattab masuk Islam, istri dan anak-anaknya pun masuk Islam. Setelah Umar bin Khattab masuk Islam, kaum muslimin tidak lagi takut untuk beribadah di Mekah dan sholat berjamaah. Islamnya Umar adalah sebuah kemenangan. Hijrahnya adalah sebuah pertolongan, dan pemerintahannya adalah sebuah rahmat. Sahabat, ketahuilah, Umar bin Khattablah yang telah menetapkan kalender Hijriah dan mengajarkan sholat tarawih berjamaah seperti yang kita lakukan sekarang. Dan Umar bin Khattablah yang menambah kata as-sholatu khairum minan naum. Semoga kita semua bisa mengambil contoh akhlak dan tauladan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang dapat membedakan yang hak itu benar, yang salah itu salah, insya Allah. Akhirul kalam ila liqa, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi